Nah, waktu itu ada sahabat yang langsung berdiri di hadapan Nabi SAW. Namanya sahabat Ukasyah. Ya Rasulullah, ij'alni minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku termasuk golongan mereka yang masuk surga tanpa dihisab. Kemudian Nabi langsung menjawab, anta minhum. Kamu termasuk dari mereka yang masuk surga tanpa dihisab. Kamu termasuk mereka yang masuk surga tanpa dihisab. Nah, setelah Ukasyah berdiri, yang lain niru. Mumpung Nabi SAW mendoakan, dijamin masuk surga tanpa dihisab. Akhirnya ada lagi yang berdiri. Wahai Rasulullah, doakan aku juga termasuk yang masuk surga tanpa dihisab. Dijawab Nabi SAW, sabaqaka biha Ukasyah. Lek bahasa sininya kalah cepat sampean karo Ukasyah. Lebih didahului Ukasyah. Nah, di sini luar biasa. Makanya orang kalau duduk di hadapan orang besar itu untung. Makanya sampai dikatakan duduk di depan seorang wali itu lebih afdal dari ibadah 70 tahun, bahkan sampai engkau ibadah begitu giatnya ibadah sampai badannya terpotong-potong. Sampai badannya terpotong-potong karena ibadah, itu masih lebih afdol duduk di hadapan seseorang wali walaupun sesaat. Ya, masuk akal sekali. Kenapa ya ini? Orang yang ibadah puluhan tahun, lelah dalam ibadah, capek dalam ibadah, belum tentu dapat jaminan masuk surga tanpa dihisab. Tapi Ukasyah ini sesaat saja bersama Nabi SAW langsung dapat keuntungan berupa jaminan masuk surga tanpa dihisab. Orang lain yang ibadah puluhan tahun belum tentu dapat jaminan. Makanya dikatakan lebih afdal daripada ibadah puluhan tahun. Luar biasa. Duduk di hadapan seorang wali, apalagi dengan keyakinan, dengan husnudzon, maka mendatangkan manfaat. Bahkan ada orang yang muqtarif lil kabair, artinya melakukan dosa-dosa besar, tapi luar biasa dia cinta dengan para aulia, cinta dengan para wali. Nah, subhanallah, dia duduknya dengan Habib Abdul Qadir bin Alwi Asgaf dengan beberapa habaib yang mereka itu minal aulia. Jadi punya teman 3 wali semua. Dia asi, dia ahli maksiat, tapi cinta dekat dengan para wali. Nah, suatu saat orang yang ahli maksiat yang melakukan dosa besar ini, dia suka minum minuman keras. Ternyata dia akhirnya wafat. Dia meninggal. Nah, setelah wafat, ada seseorang yang bermimpi, orang yang mati ini, yang ahli maksiat ini, dia di neraka. Dia di neraka.
Di neraka itu disiksa dengan cara dinaikkan ke atas gunung, kemudian dijatuhkan ke bawah sampai kepalanya pecah, dijantur dari atas ke bawah. Dijatuhkan dari atas ke bawah. Subhanallah, temannya yang soleh ini, yang wali ini sedih, susah. Subhanallah, ada salah satu temannya yang ingat dulu yang wafat ini pernah kita mintakan doa kepada seorang wali besar, yaitu Abdul Qadir bin Alwi As-Segaf yang ada di Tuban itu. Pernah kita mintakan doa. Waktu itu orang yang ahli maksiat ini dibawa ke depan si wali tadi, Abdul Qadir tadi. Ini tolong, ini orang ahli maksiat, suka minum minuman keras. Doakan dia masuk surga. Idman lahu bil jannah. Tolong doakan, berikan dia jaminan masuk surga. Nah, itu Habib Abdul Qadir bin Alwi As-Segaf tidak ngasih jawaban, cuma kepalanya dianggukkan, seperti mengiyakan, dianggukkan kepalanya. Akhirnya subhanallah, si temannya ini munajat kepada Allah 3 hari 3 malam, minta sama Allah dengan tawassul kepada Habib Abdul Qadir bin Alwi As-Segaf. Tawassul dengan Habib Abdul Qadir bin Alwi As-Segaf. 3 hari berikutnya setelah tawassul munajat. Makanya ini punya teman yang soleh ini, matinya pun dipikiri. Jadi dulu waktu dia masih hidup, temannya kan bantu mikirkan keperluan temannya ini. Mati pun ya diingat oleh al-akh as-soleh, saudara yang soleh ini. Di kitab Ihya dikatakan, siapa yang lebih bermanfaat daripada teman yang soleh? Adakah yang lebih cinta kepadamu melebihi teman yang soleh? Istrimu setelah engkau dikubur akan pulang ke rumahnya. Anak-anakmu sibuk membagikan warisan. Nanti bapaknya dikubur, pulangnya rapat. Berapa peninggalannya dibagi berapa? Kamu yang apanya, kamu yang gininya. Anak-anaknya sibuk membagikan harta warisnya. Istrinya pulang ke rumahnya. Tapi saudara yang soleh tetap memikirkan saudaranya, mendoakan, malam bangun mendoakan temannya yang sudah wafat tadi. Makanya nggak ada yang seperti saudara yang soleh. Saudara yang soleh. Makanya kalau sudah punya saudara seperti itu yang disebut seperti rajulani tahabba fillah, saling cinta karena Allah. Kalau seandainya dia minta, saya butuh uang, kemudian temannya ini mengatakan berapa, ini sesuatu yang bisa merusak hubungannya. Jadi kalau sudah berteman akrab, sudah sangat mencintai satu dengan lainnya, seperti satu jiwa, tidak ada pemisahnya. Jadi kalau butuh uang, saya butuh uang, terus temannya mengatakan butuh berapa, ini merusak hubungannya. Yang ada bagaimana? Saya butuh uang, dikasihkan kantongnya, ambil berapa yang kamu terserah. Bahkan ada tafsir yang mengatakan ada perintah, boleh engkau datang ke rumah orang itu jika itu adalah saudaramu, ya kan? Atau
anakmu. Dan juga di antara yang dibolehkan masuk tanpa izin itu adalah saudara yang akrab, yang soleh. Tapi ya nggak sembarang saudara, bukan semua teman ya. Teman-teman yang betul-betul fillah walillah, karena Allah, satu jiwa. Nah, itu yang seperti itu. Nah, ini dipikiri sama teman-temannya ini, karena dia meninggal, apalagi mimpi dia masuk neraka, sampai tawassul 3 hari 3 malam. Nah, subhanallah, di hari yang ketiga bermimpi lagi temannya ini, bermimpi temannya yang ahli maksiat ini, yang wafat ini, ternyata di surga sudah, badannya sudah bagus, rapi di surga. Terus akhirnya temannya tanya, loh, kamu kan kemarin neraka. Kamu kan kemarin neraka, kok sekarang bisa di surga? Kata temannya tadi, semua itu berkat barokah dari Habib ini. Nunjuk kepada Habib Abdul Qadir bin Alwi As-Segaf. Ini saya bisa di sini sekarang berkat beliau. Ternyata di situ ada Abdul Qadir bin Alwi sambil menganggukkan kepala juga, seperti di dunia itu. Beliau mengangguk kepala. Jadi luar biasa. Nah, itu untungnya kalau kita duduk di hadapan orang soleh.